Salam saudara-saudara, selamat sore. Kembali kita berjumpa pada hari ini bersama-sama dalam perayaan ibadah Kamis Putih di rumah kita masing-masing. Dan marilah untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus dan yang Maha Kasih, kiranya Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami setiap sabda firman-Mu yang kami baca dan boleh kami renungkan, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Sang Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita sore hari ini untuk dasar permenungan kita diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Tapi saya akan membacakan bagi kita bersama ayat 1 dan juga ayat 34 sampai 35. Jadi saya membacakan Yohanes pasal 13 ayat 1, dilanjutkan ayat 34 dan 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian saudara-saudara bacaan Alkitab kita, berbahagia kita yang mendengarkan dan merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuki permenungan kita hari ini, saya ingin membawakan sebuah lagu yang pasti sudah sangat familiar di telinga Bapak Ibu Saudara. Mari kita yang bisa bernyanyi, nanti akan kita sama-sama menyanyikannya bersama-sama. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saudara-saudara, lagu tersebut tentunya sudah sangat familiar dalam kehidupan kita, apalagi ketika kita kecil, dulu seringkali orang tua kita juga menyanyikan lagu itu. Lagu tersebut judulnya adalah Kasih Ibu ciptaan Ibu Sud. Nah, syairnya sangat sederhana, tetapi ketika kita coba menghayati dan memaknai syair yang sederhana tadi, tampaknya kita dapat memaknai semakin dan lebih dalam dari sekedar syair yang sederhana. Di sana digambarkan bahwa ada sebuah kasih dari seorang ibu yang begitu luar biasa. Kasih yang sepanjang masa, kasih yang tak terbatas kepada anak-anaknya. Seperti mentari yang senantiasa menyinari bumi tanpa henti, begitu pula kasih seorang ibu tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Gambaran kasih ibu yang tanpa batas, yang sepanjang masa ini juga kita jumpai dalam bacaan kita pada hari ini. Khususnya tadi di ayat yang pertama dikatakan bahwa sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus tahu
bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kasih Yesus yang tak terbatas, kasih Yesus yang ditunjukkan sepanjang masa kepada para murid sampai pada Yesus harus mati di kayu salib. Kasih Yesus tidak pernah berubah dari awal sampai akhir. Bagaimanapun kondisi para murid, bagaimanapun yang sudah dilakukan oleh para murid, Yesus tetap mengasihi sama, tidak pernah berubah. Yesus juga memberikan sebuah teladan melalui kasih itu, bahwa Yesus menginginkan hal tersebut juga dilakukan oleh para murid. Yesus menginginkan para murid bisa saling mengasihi, sama seperti Yesus juga mengasihi murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, kemudian di ayat yang ke-35 dan ke-34, Yesus memberikan sebuah perintah baru di situ, supaya para murid saling mengasihi. Dan yang menarik adalah dalam perintah baru itu, Yesus mengatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Apa yang menjadi maksud perintah ini? Bahwa para murid telah menerima secara nyata kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Maka mereka pun dimampukan untuk saling mengasihi. Kasih Allah dinyatakan oleh Yesus bukan hanya dalam berbagai bentuk perbuatan baik, yang juga mau peduli dengan berbagai kesusahan dan pergumulan para murid. Lebih dari itu, Yesus bersedia memberikan nyawanya kepada mereka. Yesus mengungkapkan kasih-Nya yang terdalam dengan memberikan hidupnya, agar kehidupan manusia menjadi semakin berarti di hadapan Tuhan dan sesama. Nah, saudara-saudara, perintah Yesus itu juga bukan hanya ditujukan kepada para murid, tetapi juga ditujukan bagi kita. Marilah kita bersama-sama bercermin dari perintah baru tadi, di mana Yesus menginginkan untuk kita senantiasa saling mengasihi, seperti Yesus sudah mengasihi. Tentu kita rasakan begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Bagaimanapun kehidupan kita, sebesar apapun kesalahan dan dosa-dosa kita, kasih Allah tetap ada bagi kita. Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Karena itu, kita yang sudah menerima, sudah mengalami secara nyata kasih dari Yesus dan kasih dari Allah itu, kita juga diharapkan untuk meneruskannya. Kita diperintahkan untuk memberikan kasih yang juga tanpa batas, kasih yang tanpa syarat kepada siapapun, bahkan kepada orang yang membenci kita sekalipun. Kasih yang bersedia memberi diri, kasih yang bersedia berkorban bagi kehidupan bersama. Itu yang dikehendaki oleh Yesus. Kasih yang tak berbatas, kasih yang tanpa syarat, kasih yang sepanjang masa. Dan itulah juga yang kita simbolkan pada hari ini dalam pembasuhan kaki, di mana dengan didasari kerendahan hati, didasari dengan ketulusan hati sebagai wujud tanda cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Saya akan tutup refleksi Kamis Putih ini dengan sebuah lagu dari PKJ 277 yang Bapak Ibu juga bisa menyanyikan bersama-sama dari rumah. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan tanah yang memerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat,
Sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Kiranya kita bisa senantiasa mengasihi seperti yang sudah diteladankan oleh Yesus, kasih yang tanpa batas kepada siapapun, dan kasih yang rela memberikan diri bagi kehidupan bersama. Tuhan memberkati. Amin.